Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita selalu memuji dan memuja Allah atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Sekali lagi Allah memberikan kita hari ini waktu dan kesempatan di mana kita harusnya memaksimalkan sesuai dengan tujuan kita diciptakan, yaitu beribadah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah kekalkan dalam surah Adz-Dzariyat surah nomor 51 ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak ciptakan dan adakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah dan mengabdi kepadaku. Dan kalaupun kita memiliki kesalahan-kesalahan di masa lalu, maka kita segera bertaubat mumpung masih ada kesempatan. Karena memang taubat akan diterima selama ruh belum sampai di kerongkongan atau tenggorokan pada saat ditarik oleh malaikat maut. Kalaupun di masa lalu ada hal-hal yang kurang dari amal-amal saleh kita, dari kebaikan-kebaikan, maka sekarang kita bisa sempurnakan. Semua ini nikmat yang tidak boleh terluputkan dari setiap orang di antara kita. Dan insya Allah kita berkumpul di sini salah satunya untuk memperbanyak ilmu kita dan amal saleh sehingga menambah kantong-kantong amal saleh kita. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Seperti biasa bila Allah Azza wa Jalla mudahkan kita akan lanjutkan bedah buku kita agar doa dikabulkan, sebab-sebab terkabulkan dan tertolaknya doa berdasarkan Al-Quran dan Sunnah ditulis oleh Dr. Sa'id bin Ali bin Wahf Al-Qahtani hafidhahullah. Dan kita masih berada di masalah pasal keempat, yaitu adab-adab berdoa, tempat-tempat dan waktu-waktu dikabulkannya doa. Kita akan masuk insya Allah di poin ke-20. Di halaman 75. Setelah yang lalu, kita sudah sampaikan salah satu adab doa adalah kalau kita berdoa, usahakan kita meraih juga pahala bakti kepada kedua orang tua kita dengan mendoakan mereka. Baik di masa hidup mereka ataupun di saat mereka sudah meninggal. Jadi paling sering kita kalau berdoa selalu kita libatkan kedua orang tua. Dan sudah kita paparkan juga Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Maksimalkan juga amal-amal soleh yang lain. Seperti kita sedekah, maka bukan hanya sekedar buat diri kita. Kita niatkan antara kita sama Allah dalam hati buat saya dan kedua orang tua saya. Baik mereka hidup ataupun mereka meninggal. Sehingga kita meraih pahala sedekahnya. Kita berbagi juga pahala sedekah dengan kedua orang tua dan kita dapat pahala baktinya. Dan ini berarti poin yang tidak boleh luput dari setiap orang antara kita, diantaranya berdoa. Sekarang kita akan masuk melanjutkan di poin-poin terakhir berhubungan dengan masalah adab berdoa ini, yaitu tentang masalah mendoakan dirinya beserta orang mukmin dan mukminah. Salah satu doa yang sangat penting yang harus kita selalu jaga adalah mendoakan semua muslim, kenal atau tidak kenal. Beranjak daripada firman Allah Subhanahu wa taala, di sini diangkat satu dalil surah Muhammad ayat 19, "Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat." Allah perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja disuruh oleh Allah untuk memohon ampun buat diri beliau, walaupun beliau sendiri sudah diampuni dosanya yang lalu dan akan datang. Berarti menandakan faedah pertama dari ayat, kita sendiri tidak boleh berhenti untuk memohon ampun. Jangan pernah kita mengatakan, tapi kan saya tidak sedang berbuat dosa. Ya, kita tidak pernah tahu ya dosa-dosa kita yang lalu apakah sudah dimaafkan sempurna atau belum. Maka manfaat istighfar dan memohon ampun kepada Allah setiap harinya itu besar sekali. Karena kalau masih tersisa dosa-dosa kita yang harus dibersihkan dengan ampunan, maka dibantu dengan istighfar dan taubat tersebut. Makanya kata Nabi SAW, aku beristighfar dan bertobat kepada Allah sehari 70, dalam riwayat lain 100 kali. Padahal Nabi SAW sudah diampuni dosanya yang telah lalu dan akan datang. Dan kalaupun ada sesuatu yang terjadi di masa hidup beliau, maka Allah Subhanahu wa taala menegurnya secara langsung. Dan akhirnya menjadi pelajaran bagi umat Islam. Oleh karena itu kita tidak boleh berhenti untuk memohon ampun dan istighfar kepada Allah. Jadikan rutinitas kita. Juga dalam hadis Nabi SAW, siapa yang melazimkan istighfar, selalu memohon ampun kepada Allah, memohon maaf kepada Allah, maka Allah akan jadikan di setiap permasalahannya kemudahan dan diberikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka.
Kemudian yang kedua adalah pentingnya kita melibatkan seluruh muslimin dan muslimat, kenal atau tidak kenal. Di sini Nabi Muhammad SAW disuruh memohon ampun juga buat seluruh orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan. Kalau kita rentet lagi, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang masalah nabi-nabi sebelum kita. Sama, mereka juga memohon ampun buat orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan yang ada di masa mereka. Bahkan kalau kita mengatakan Allah maghfir lil muslimina wal muslimat, itu bisa saja bukan hanya umat Muhammad SAW, tapi semua orang yang sudah menjadi muslim. Dan sudah pernah kita sampaikan, saya ingatkan kembali, istilah Islam dan Muslim ini hanya satu saja. Maksudnya, tidak pernah Allah turunkan agama selain Islam, maka dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh, Shu'aib, seterusnya sampai Nabi Muhammad SAW semuanya Muslim. Tidak pernah ada agama lain. Ya. Jadi semuanya dalam keadaan Islam. Gitu ya. Dan semua yang beriman kepada Rasul atau utusan Allah di masanya, maka dikatakan dan beriman sama Allah dikatakan dia Muslim. Jadi Nabi Musa AS Muslim dan pengikutnya yang beriman pada Allah dan risalah beliau di masa itu dikatakan Muslim. Predikat Muslim dicabut dari pengikut Nabi Musa di saat Nabi Isa datang dan mereka tidak menyempurnakan keislamannya. Karena mereka masih menolak risalah yang Allah perintahkan untuk disempurnakan dari Nabi sebelumnya. Jadi makanya orang-orang yang mengikuti Nabi Isa setelah Nabi Isa diutus dari Bani Israel dikatakan Muslim. Yang menolak tetap bertahan dengan cuma risalah Nabi Musa saja maka dikatakan kafir. Makanya orang-orang Nasrani menganggap orang-orang Yahudi itu kafir gitu ya. Nah begitu juga pada saat datang Nabi Muhammad SAW, semua orang-orang yang mengaku beriman sama Allah punya kewajiban menyempurnakan iman risalah nabinya kepada Nabi Muhammad SAW. Baru dikatakan mereka Muslim. Yang menolak maka dikatakan kafir. Makanya kita mengatakan Yahudi dan Nasrani kafir karena mereka tidak menyempurnakan iman mereka kepada Allah ya dengan menyempurnakan iman kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya predikat Islam hanya ada pada umat Muhammad SAW karena kita imani semuanya. Kalau ada sekarang umat Muhammad SAW yang mengatakan Isa bukan Nabi atau Musa bukan Nabi maka dikatakan kafir. Karena tidak akan mungkin di predikat Islam ada pada diri seseorang atau iman sampai dia mengimani semuanya. Sampai dia mengimani semuanya. Makanya kita harus mengatakan semuanya seperti itu ya. Dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, siapa yang bersaksi dari Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, kemudian Muhammad adalah utusan Allah, lalu Isa adalah utusan Allah, surga itu benar, neraka itu benar, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga ya sesuai dengan amal yang dia miliki. Jadi predikat Islam itu dan iman akan ada sebagaimana sudah kami paparkan tadi. Baik, di sini ada sebuah hadis yang tidak diangkat oleh penulis, tapi kata Nabi SAW, siapa yang atau tidak ada seorang muslim yang mendoakan muslim yang lainnya. Begitu hadisnya ya. Kayak misalnya tadi Bapak Ibu bilang Allah maghfir lil muslimina wal muslimat. Ya Allah ampunilah semua muslim dan muslimah. Wal mu'minina wal mu'minat dan orang-orang beriman laki-laki dan perempuan. Lalu ditambah al-ahya' minhum wal amwat yang hidup dan juga yang sudah meninggal. Kecuali Allah akan memberikan dia di setiap satu muslimnya satu pahala. Artinya kalau kita mengatakan ya Allah ampunilah muslim dan muslimah. Kalau lingkupnya hanya umat Muhammad SAW saja sudah miliaran orang. Dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai di masa kita sekarang. Tapi kalau lingkupnya lebih luas lagi tadi yang kita katakan predikat Islam akan didapatkan pada semua nabi-nabi dan semua pengikutnya yang beriman di masa nabi itu, maka berarti lebih banyak lagi jumlah orang-orang muslim yang kita mohon ampun untuk mereka. Dan ini satu hal yang sangat ditekankan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon ampun buat diri kita dan semua orang-orang muslim kenal atau tidak kenal, ya. Kenal atau tidak kenal. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian nanti ada bisikan syaitan yang mengatakan, tapi kan kalau saya bilang begitu, ada orang yang saya tidak suka misalnya. Mungkin tetangga yang suka gosipin, atau ada satu muslim yang mungkin pernah menyakiti kita ya. Misalnya dia fitnah atau dia pernah mengambil hak kita. Dia masuk dalam ampunan tersebut, itu kuasa Allah. Tugas kita bukan merincikan seperti itu. Kita membaca agar Allah ampuni semua muslim dan muslimah kena perintah dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, dan kita lebih baik meraih pahala dari mereka semua daripada kita dahulukan dendam kita. Dan sudah pernah kami sampaikan, kami ingatkan juga, tidak ada namanya di kamus seorang muslim dendam, putus asa ya. Ini semua tidak ada ya.
menunda-nunda kebaikan. Tidak ada semua itu dalam kamus kita. Yang ada adalah kita memaafkan orang lain, kita selalu semangat untuk menyempurnakan kekurangan ibadah kita. Jadi nggak ada nama kata-kata terlambat bagi seorang muslim. Walaupun kita baru taubat hari ini kita perbaikin semuanya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan melihat akhir kehidupan seseorang. Ini cukup banyak di masa Nabi Muhammad SAW di mana mereka masuk Islam kemudian meninggal dunia setelah masuk Islam walaupun mereka belum sempat sholat sekalipun. Kisah seorang pendeta Yahudi yang bernama Khuwairik di perang Uhud, dia syahadat lalu ikut perang terbunuh, belum pernah sholat. Dia masuk Islam di waktu duha, dia meninggal sebelum duhur. Maka Nabi SAW mengatakan siapa yang ingin melihat ahli surga yang belum pernah sujud sekalipun, lihat orang ini. Jadi Allah melihat akhir hidup seseorang. Dia lebih baik kita sekarang bertaubat, kemudian kita tutup hidup kita dengan kebaikan daripada kita sibuk dengan amal-amal tapi terakhir kita tutup dengan kemaksiatan. Ini malah berbahaya, gitu ya. Karena bisa saja maksiat yang terakhir dilakukan itu justru menghapuskan semua dosa-dosa atau amal-amal soleh yang lain. Seperti misalnya orang murtad dari agama, maka semua amal soleh dia yang lalu tidak bermanfaat bagi dia. Nah, seperti itu. Jadi ini poin yang bisa kita ambil dari firman Allah SWT surah Muhammad ayat 19 dan berikut hadis tadi sudah yang kami sampaikan. Intinya kita selalu sisipkan untuk mendoakan saudara-saudara kita muslim itu ya. Sekarang kita masuk di poin terakhir 21 dan ini mungkin yang sedikit agak panjang penjelasannya sebagai penutup di dalam masalah adab ya. Di pasal pertama, adab dan tempat-tempat mustajab doa. Tidak berdoa kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Mungkin Bapak Ibu bilang, oh iya ini mudah difahami judulnya. Tapi masalahnya banyak di antara umat Islam tidak faham ini. Mereka masih banyak melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam berdoa kepada selain Allah. Ya. Sebagai contoh misalnya ada orang yang minta pada kuburan, ya, minta pada dukun-dukun, pada jin, ya, itu semuanya penyimpangan dalam doa. Nah, mereka memohon pada jin-jin tersebut, mereka mohon pada dewa-dewa yang mereka yakini, mereka ya memohon pada dukun-dukunnya. Ini semuanya perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus betul-betul memurnikan. Baik dalam keadaan Bapak Ibu sehat, banyak nikmatnya, tetap berdoa kepada Allah, dan kita dalam keadaan genting pun, lagi terlilit utang, penyakit kronis, betul-betul sudah tidak ada jalan lain, maka jangan pernah membuka pintu doa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena itu akan membinasakan. Seperti orang mengambil jalan pintas menuju ke dukun, gitu ya. Itu contohnya, maka ini akan merusak semuanya. Jadi malah justru pada saat genting itu, di saat itulah kita maksimalkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Riwayat yang dinukil oleh penulis adalah riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di mana beliau berkata, suatu hari saya duduk di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau bersabda kepadaku, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimat, ihfadillah yahfaduk, ihfadillah tajidhu tujahak, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf." Wahai anak muda, Nabi SAW memanggil Abdullah bin Abbas karena waktu itu dia masih sangat muda, ya. Saya akan mengajarkan kamu beberapa kalimat. Maksudnya perhatikanlah baik-baik karena ini kalimat sangat bermanfaat dalam hidupmu. Jagalah Allah, maksudnya jaga perintahnya, apa yang diperintahkan wajib atau sunnah kerjakan, dan hindarilah larangannya. Niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah agama Allah, tentunya engkau akan mendapatinya, maksudnya Allah, N-nya besar, mendapatinya, N-nya besar, kata ganti Allah, di hadapanmu. Apabila engkau memohon sesuatu, mohonkanlah kepada Allah, dan apabila engkau meminta sesuatu, pertolongan, maka hanya mintalah kepada Allah. Ketahuilah, walaupun seluruh umat berkumpul untuk mendatangkan satu kemanfaatan untukmu, mereka tidak dapat mendatangkan manfaat apapun untukmu kecuali yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan jika seluruh manusia berkumpul untuk menimpakan suatu kemudaratan atasmu, mereka juga tidak akan bisa menimpakan mudarat apapun, melainkan hanya yang telah Allah tetapkan akan menimpamu.
pena untuk mencatat takdir telah diangkat dan lembaran-lembaran catatan takdir telah kering. Maksudnya tidak akan pernah berubah. Riwayat yang panjang ini menjelaskan kepada kita banyak sekali pelajaran. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kedudukan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, di mana sahabat ini sangat terkenal sepupu Nabi SAW sebagai ulamanya sahabat. Ayahnya Abbas adalah paman Nabi SAW. Abdullah bin Abbas ini termasuk satu contoh yang bisa kita ambil banyak sekali. Di antaranya masa kecil seseorang itu harusnya memang tersibukkan dengan agama. Jadi kalau di masa kita sekarang ibu-ibu dan bapak sekalian sibuk memasukkan anaknya ke Islamic boarding school, ke pesantren, panggilkan guru ngaji ke rumah atau ikutkan tahfidz Quran. Ini semua program yang sangat bagus. Karena memang harus sedini mungkin mereka dididik, ya. Bagi Anda yang masih punya anak-anak yang belum balik, maka masa itu adalah masa penanaman agama. Sehingga pada saat balik mereka sudah siap menerapkannya. Jangan nanti panikan itu muncul, kepanikan muncul di saat sudah balik baru mau menjelaskan semua dalam ringkas. Ya, anak gadisnya misalnya, nak kamu harus begini, kamu nggak boleh begini, sudah mulai dicatat loh, amal solehmu sudah mau ada dosa loh. Ini bukan pada saat itu disampaikan, tapi 10 tahun, 12 tahun sebelumnya, sebelum dia balik kita sudah punya banyak spare waktu untuk membiasakan dia berhijab, membiasakan dia kenal sholat, membiasakan dia baca Quran, sholat malam, ya, sholat duha, puasa Senin Kamis, puasa Ramadan, semua sudah kita biasakan. Sehingga nanti pada saat balik mereka sudah siap untuk menerapkan. Saya berharap sekali kita tidak akan pernah mewariskan keburukan kepada anak-anak kita. Jangan misal maaf, kalau seseorang di antara ada ibu-ibu misalnya, mudah-mudahan di sini tidak ada, tapi kalau misalnya ada yang dulu mungkin pakai hijabnya setelah 25 tahun contohnya. Lalu kemudian dia bilang sama anak gadisnya, ibu juga dulu 25 tahun kok baru pakai hijab, gak apa-apa kamu sekarang gak pakai hijab. Ini mewariskan keburukan. Harusnya kita menutupi kesalahan kita yang lalu, sekarang di anak kita. Dari sebelum balik kita sudah pakai jilbab. Sehingga nanti dia terbiasa. Kalau kita nanti umur 30 tahun baru bisa baca Quran, sekarang kita harus bayar itu ya kepada anak-anak kita. Kita harus membuat mereka sudah hafal Quran kalau perlu sebelum balik. Panggilkan guru ngaji, kita tutupin kesalahan atau kekurangan kita di situ. Kalau kita dulu belum sholat, kecuali nanti sudah menikah misalnya, maka anak-anak harus mengenal sholat dari sebelumnya. Karena Nabi SAW suruh mereka belajar sholat di umur 7 tahun, bahkan dipukul di umur 10 tahun. Jadi itu yang harus kita lakukan. Jangan wariskan keburukan. Gitu kan? Ada banyak orang tua mengizinkan anaknya, tidak apa-apa, tidak pergi sama pacar kamu. Untuk apa ini? Untuk hamil di luar nikah? Ya, karena pacaran sebelum nikah adalah zina. Kan gitu, sama saja. Lalu kita dengan gampangnya mengizinkan, sudah nggak apa-apa nak, keluar saja. Keluar kemana? Keluar ke bioskop, keluar ke hotel, keluar ke kuburan, gitu kan? Yang mereka biasa buat maksiat, dan kita tanggung dosanya sebagai orang tua. Kenapa? Karena dulu ibu juga begitu kok, ayah juga begitu. Ini keliru, ya. Allah berfirman, at-tayyibuna lit-tayyibat, wat-tayyibatu lit-tayyibin, ya. Ini dua potongan ayat yang di satu ayat, tapi saya ambil saksi bahasan saja ya. Jadi laki-laki baik-baik pasti buat perempuan baik-baik. Perempuan baik pasti buat laki-laki baik-baik. Kalau anak kita bisa menjaga diri, Allah datangkan jodohnya juga yang begitu nanti. Kalau dia bergaul bebas, saya datang juga jodohnya seperti itu. Ya, itu secara alami, fitrah. Orang kalau sudah biasa ikut pengajian, orang sudah mengenal Allah, pasti dia berharap pasangannya begitu. Orang yang biasa hidupnya bebas, dia juga berharap maunya pasangannya yang hidupnya bebas. Maka ini satu hal yang sudah alami. Oleh karena itu sebagai orang tua harus hati-hati sekali. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, ya, banyak sahabat-sahabat Nabi seperti Anas ibn Malik, itu semua orang tuanya memang sengaja mendidik mereka dari kecil. Ada sahabat Nabi yang lain selain Abdullah bin Abbas juga, itu adalah Anas ibn Malik, ibunya Ummu Sulaim masih kecil. Anas itu masih umur sekitar 7 atau 8 tahun sudah dibawa ke Nabi, mengatakan ya Rasulullah, jadikan anak saya ini sebagai pembantu Anda, biarin dia bantu apapun, asal dia belajar. Akhirnya Anas bin Malik, ya, seperti juga ini Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, sahabat-sahabat yang waktu Nabi SAW meninggal umurnya masih 18 tahun, 19 tahun, tapi menjadi ulamanya sahabat bahkan muslimin. Nah ini yang harus kita ambil pelajaran. Pelajaran yang kedua, pentingnya seseorang yang lebih tua, orang tua atau guru, ya, memberikan nasihat kepada yang lebih muda. Dan nasihat ini Bapak Ibu sekalian tidak harus menunggu kalau sedang terjadi satu kasus. Contoh misalnya anak kita melakukan pelanggaran baru kita tegur di saat itu. Enggak, sebelum terjadi pelanggaran kita sudah ingatkan.
tentang bahayanya satu pelanggaran atau pentingnya melakukan satu perbuatan ketaatan. Makanya di sini Nabi SAW, kata Abdullah bin Abbas, satu waktu aku pernah duduk di belakang Nabi, tapi Abdullah bin Abbas lagi tidak buat salah. Lalu Nabi SAW nasihatin dia. Tetap dinasihatin. Karena nasihat ini penting ya. Kita tidak tahu kapan nasihat itu bisa berbekas dalam hati seseorang sehingga dia amalkan. Bapak Ibu kalau anaknya pulang sekolah, masuk ke kamarnya ucapin salam, tanya kabarnya, bagaimana sekolahnya tadi, biar dia rasa ibu dan bapak hadir dalam hidupnya. Tanya nama-nama teman-temannya di kelas siapa, walaupun bapak ibu tidak butuh nama-nama itu misalnya. Tapi dia tahu kalau misalnya orang tuanya itu peduli. Ya gitu. Siapa di antara mereka yang berprestasi, kalau disebutin sama anak kita minta anak kita bergaul sama anak tersebut. Kalau perlu kita cari tahu siapa walinya anak teman itu yang berprestasi, lalu kita berhubungan baik ya. Mungkin kita ada grup misalnya atau kita sering bertemu. Sehingga anak kita ini berteman sama yang prestasi. Anak-anak di kelas yang tidak baik akhlaknya kita minta anak kita menjauhinya. Gitu ya. Maka ini pola yang sangat baik. Nah di antaranya kita selalu juga memberikan masukan-masukan positif, berdiskusi. Saya pernah sampaikan kalau masih ingat pola pendidikan anak itu yang paling tepat kalau menurut Ali bin Abi Thalib dibagi 3. 7 tahun dikali 3. 7 tahun pertama semua kelemah lembutan. Semua karena ini masa aktifnya mereka. Jangan pernah bahasakan nakal. Karena memang itu masa aktif. Semua manusia kalau normal di masa ini sangat aktif. Mau tahu semuanya. Ya. Makanya dulu kita waktu kecil kalau jatuh pun naik sepeda. Mungkin kita tetap semangat walaupun sudah luka. Karena memang mau berusaha. Nah ini memang masa-masa itu. Ini dengan kelemah lembutan. Kemudian 7 tahun kedua. 7 tahun sampai 14 ini ketegasan. Tegas ya. Ini boleh, ini enggak boleh. Ini Allah bolehkan, perintahkan, ini Allah larang. Ya, ini ibu atau ayah tidak suka, ini ibu dan ini suka misalnya. Ya. Atau mau ini 7 tahun. Kedua, jadi mulai dari SD itu ya, sampai kurang lebih SMP lah ya. Dia 7 tahun. 7 tahun sampai 14. Nah 14 tahun sampai 21 tahun. 3 tahun, 7 tahun yang ketiga, ini bermusyawarah. Jadi kita ajak anak-anak kita sudah mulai memberikan pendapat di umur ini saja. Jangan mundur dari ini. Kalau masih 4 tahun, 5 tahun, ibu dan bapak selalu tanya mau makan apa nak, mau pakai baju apa, mau pergi kemana, ini keliru. Akalnya belum bisa mencerna itu. Akhirnya nanti dia sebutkan sebuah tempat, lalu bapak ibu terpaksa ikutin, akhirnya jadi kacau. Orang yang lebih tua ngikutin yang lebih muda, ini nggak mungkin. Apakah pemilihan sekolahnya, apakah pemilihan pakaian, ataukah makanannya. Udah umur-umur di bawah 14 tahun, hidangkan makanan, ini rezeki kita hari ini nak, baca bismillah, tangan kanan syukuri ya. Nah, biasakan begitu. Nanti akhirnya mereka nanti terbiasa mengikuti apa yang orang tuanya sudah terapkan gitu ya. Nanti sudah 14 tahun dianggap akalnya sudah mulai lebih dewasa, nah itu baru kita bisa mengajak diskusi ya. Supaya dia biasa memberikan pendapat sampai 21 tahun, kata Ali radhiyallahu anhu, setelah itu lepaskanlah di masyarakat, dia akan jadi pemimpin. Dia akan jadi pemimpin. Jadi memang mendidik anak-anak ini penting sekali ya. Dan memberikan masukan-masukan positif ini adalah hal yang baik. Kalau dia berbuat baik kita dukung, kalau dia berbuat salah kita ingatkan. Ya. Sehingga dia merasa selalu ada kedekatan dengan orang tuanya. Pelajaran kedua. Pelajaran yang ketiga, bolehnya seseorang memanggil dengan selain nama. Karena Nabi SAW tahu Abdullah bin Abbas namanya Abdullah. Sepupunya sendiri, tapi Nabi mengatakan, ya gulam, wahai anak muda. Ya. Biasanya mereka suka dipanggil dengan itu. Ya. Biasanya suka dipanggil dengan istilah gitu. Karena dianggap itu berarti kayak dianggap dia berprestasi atau mungkin dia punya kelebihan gitu ya. Maka kita boleh memanggil itu. Atau panggilan-panggilan yang positif. Apapun positif ya. Misalnya anak soleha, anak soleh ya. Ya, kesayangan ibu, kesayangan ayah. Nah itu semua bahasa-bahasa yang perlu kita ucapkan gitu ya. Dan hindari semua bahasa-bahasa yang menjatuhkan. Seperti misalnya gendut atau jelek atau apalah gitu ya. Kita gunakan istilah-istilah pada anak kita walaupun niatnya bercanda, ini nggak boleh. Karena biasanya menjatuhkan diri dia dan juga menghilangkan kepercayaan dirinya. Biasanya kalau dia temukan satu komunitas di luar rumah dari teman-temannya yang suka puji-puji dia, maka dia akan lebih banyak ngumpul sama yang memujinya gitu ya. Kalau di rumah bagi dia selalu momok yang menakutkan, tutur kata ibu dan ayahnya kasar, selalu menjatuhkan dia dan segala macam. Kenapa nggak dipuji? Nah itu amanah dari Allah SWT anak kita. Mau bagaimanapun paras wajahnya atau warna kulitnya itu adalah anak kita. Nah, kita harus menanamkan kepercayaan diri dalam diri dia. Nah seperti itu.
Makanya Nabi SAW memanggil ya gulam, wahai anak muda. Gitu ya. Dan subhanallah bahasa-bahasa seperti ini memang memberikan semangat ya. Saya kadang-kadang kalau bimbing haji ataupun umroh, orang-orang tua pun gitu ya. Sudah kakek-kakek biasanya saya panggil, anak muda ayo sini. Gitu. Wah semangat lagi nih kakek-kakek ini. Ya. Nah, ternyata panggilan-panggilan seperti ini memang berpengaruh sekali gitu ya. Ya, sampai kadang-kadang sudah pulang umroh atau haji pun ketemu saya, Ustaz, masih ingat Ustaz, anak muda. Gitu. Padahal umurnya sudah 70 tahun ya, sudah tua gitu. Tapi ternyata panggilan-panggilan ini sangat positif ya kalau kita panggil yang baik. Begitu juga suami istri saling memanggil yang baik-baik gitu ya. Nabi SAW panggil Aisyah dengan Humairah ya. Artinya wanita yang memiliki pipi yang kemerah-merahan. Panggilan-panggilan yang santun dan baik ini penting sekali. Selain bisa menjadi doa, juga memang ini yang disunnahkan Nabi SAW. Pelajaran yang keempat, pentingnya untuk menyicil pendidikan. Ya, menyicil pendidikan. Nabi SAW mengatakan, Inni u'allimuka kalimat. Sungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Dalam metode pendidikan Bapak Ibu sekalian, jangan suka menumpukkan semua dalam satu waktu. Tadi saya kasih contoh misalnya ada orang, Bapak Ibu biasanya anaknya sudah balik baru dia dikumpul semua instruksi itu dalam satu waktu. Atau anaknya mau nikah, seminggu 2 minggu lagi mau nikah sebulan lagi, pada saat itu diadakan kursus cepat. Ya. Kamu kalau jadi istri nanti harus begini, harus begini, harus begini. Kenapa nggak dicicil dari awal? Dan cicilan itu lebih bagus praktek daripada teori. Kayak contoh misalnya, daripada ibu cuma bilang kalau anak perempuan itu harus bisa masak loh. Ajak dia ke dapur, masak sama-sama, selesai. Buat dia suka itu, walaupun bukan tugas dia masak. Ya, kita ajak dia sama-sama di hari libur, weekend misalnya, ibu juga turun tangan untuk bersih-bersihin rumah sama-sama dia menata-nata. Jadi dia terbiasa menata itu kan gitu. Baik kamarnya, kamar mandinya dan segala macam itu ya. Itu seperti itu, buku-bukunya. Jadi kita cicil semuanya. Nah, praktek ini lebih penting daripada ucapan. Karena kalau cuma instruksi belum tentu apa yang ibu faham dan bapak fahami itu difahami oleh anak-anak kita. Bisa saja mungkin target kita angkanya 10, anak-anak cuma bisa melakukan 4 saja. Karena mereka belum pernah dididik, belum pernah diajar gitu ya. Maka menyicil sebuah pendidikan ini penting. Sehingga tidak terakumulasi dalam satu waktu. Itu banyak sekali terjadi itu ya. Pas anaknya mau nikah, anak itu jadi tegang. Karena ayahnya kasih instruksi, ibunya kasih instruksi dan cepat semua. Semua serba ekspres. Kamu harus begini ya, begini nak, begini, begitu dan segala macam. Padahal sebenarnya ini harus dicicil dari awal. Misalnya bapak ibu lagi ketemu sama mertua. Anak-anak di bawah. Mereka lihat bagaimana bapak ibu salaman sama mertua, bagaimana bapak ibu hormatin mertuanya misalnya. Dia faham nanti. Dia faham dari praktek itu, oh ternyata orang tua pasangan itu juga harus dihormatin. Mereka tahu ya. Kita bisa juga jelaskan, ini ayah dan ibunya, ibu kamu ya nak, maka ayah pun harus hormatin. Nah sebaliknya juga, misalnya ibunya mengatakan ini adalah ibu dan ayah kamu nak, dan ibu pun harus hormatin. Jadi itu semua adalah hal yang dicicil, disampaikan kepada anak-anak ya. Dan setiap kali apa yang kita didikkan pada mereka, kalau seandainya hal itu masih belum berhasil, tidak masalah. Ini tahap belajar. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, nanti sampai dia bisa sempurna melakukan perbuatannya. Nah itu diambil dari potongan inni u'allimuka kalimat. Aku mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ini faedah yang keempat ya. Dari hadis yang bisa kita ambil gitu ya. Betul tadi ya. Pertama kedudukan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma gitu kan. Kemudian yang kedua pentingnya memberikan nasihat gitu ya. Kemudian yang ketiga pentingnya memanggil dengan panggilan-panggilan yang membuat semangat tadi. Ya, wahai anak muda. Yang keempat pentingnya menyicil pendidikan tersebut ya. Kemudian yang kelima ini wasiat Nabi SAW tentang masalah akidah. Dan ini memang yang paling pertama harus ditanamkan ke dalam diri kita dan kepada anak-anak kita. Ya, bagaimana kita yakin keberadaan Allah Azza wa Jal dan bagaimana kita menjaga hubungan baik dengan Allah. Ihfadillaha yahfaduk. Jagalah hubungan baikmu dengan Allah. Jagalah semua perintahnya yang wajib ataupun sunnah. Tinggalkan semua larangannya. Maka responnya adalah Allah akan menjagamu. Makna menjaga adalah menjaga dari semua mara bahaya. Kalau kamu butuh apa-apa kamu akan dipenuhin. Ya. Gitu kan? Kalau kamu butuh solusi akan diberikan jalan keluarnya. Nah itu makna daripada Allah akan menjagamu. Dan kita selalu Bapak Ibu sekalian dalam pendidikan anak-anak ini usahakan selalu membawa namanya Allah ya. Allah larang nak, Allah izinkan nak ya. Jadi kita jangan bilang ayah atau ibu saja tapi memang Allah. Supaya nanti kita tidak ada pun di rumah tetap dia tahu itu adalah perintah
Allah Subhanahu wa taala. Biasakan dia mendengar nama Allah itu ya. Kita sayangkan sekali, ada cukup banyak jemaah kita, semoga Allah berikan hidayah. Saya tidak tahu, mohon maaf kalau kebetulan kasusnya sama, ada Bapak Ibu di sini karena saya tidak kenal Anda semuanya. Tapi ada beberapa jemaah yang saya kenal gitu. Ibunya sudah Masya Allah bagus berhijab, ayahnya juga sudah ke agama gitu baik. Tapi anaknya jauh dari agama. Karena bahasanya kesian masih kecil, nanti aja, dan terus ditunda-tunda. Ya. Ini sama saja dia sedang memanen dosa dari anaknya itu sendiri. Bukannya menjadi amal jariah malah jadi dosa gitu. Karena dia tidak memberikan pemahaman yang benar kepada anaknya tersebut. Yang paling penting dalam nasihat adalah mengingatkan masalah tauhid. Nah ini yang dimasukkan di sini. Jagalah hubungan baikmu dengan Allah. Selalu kerjakan ketaatan-ketaatan. Allah akan juga menjagamu. Ya, Allah juga akan menjaga. Maka terjemahan situ, jaga perintah dan larangan. Berarti kita sudah harus mengingatkan anak-anak tentang mana yang wajib, mana yang sunnah. Ya. Yang sunnah pun Bapak Ibu harus tetap tenangkan dikerjakan. Sunnah pun hukumnya Bapak Ibu sekalian adalah perintah agama. Ya. Dan masih ingat hadis Nabi SAW, kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya, tidak ada sesuatu yang lebih aku cintai dari hambaku daripada amal yang dia kerjakan yang aku wajibkan padanya. Jadi kayak kalau ibu dan bapak mau dapat cintanya Allah, nomor satu adalah kita kerjakan apa yang Allah wajibkan dulu. Kayak sholat 5 waktu, jaga maksimal. Tepat waktu, tepat gerakan, tepat bacaannya. Puasa Ramadan maksimal, zakat maksimal, haji maksimal gitu ya. Yang wajib-wajib, bakti sama orang tua maksimal. Membayar utang bagi yang mampu juga maksimal. Semuanya kita jaga maksimal gitu ya. Begitu juga dengan meninggalkan larangan. Ya. Sama juga kita memaksimalkan semuanya. Jadi jangan sampai hanya jangan wajib tadi perintah kita maksimalkan dan kita sempurnakan dengan yang sunnah. Karena kata Nabi SAW, Allah berfirman tidak ada yang aku lebih cintai yang hambaku berikan atau kerjakan kecuali yang aku wajibkan dan seorang hamba terus mendekatkan diri kepadaku dengan amal sunnah sampai aku mencintainya. Kalau Allah sudah mencintai karena banyaknya amal sunnah yang kita kerjakan dan wajib juga sudah terjaga, maka Allah akan menjaga pendengaran yang digunakan untuk mendengar, penglihatan yang digunakan untuk melihat, tangan menjamah dan kaki melangkah. Artinya Allah akan menjaga dan kalau dia meminta tolong kepadaku, aku akan tolong dan kalau dia memohon sesuatu, aku akan berikan. Nah, ini kata kunci daripada menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau makin peka menjaga hubungan sama Allah, maka tentu dia akan makin baik gitu ya. Karena semua yang diperintahkan Allah itu baik-baik semuanya. Baik-baik semuanya itu ya. Sehingga apapun yang kita kerjakan pasti akan mendatangkan maslahat. Ya, orang kalau menjaga hubungan baik sama Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah pernah sampaikan kisah Muhammad bin Sirin rahimahullah di mana beliau ya pernah ditawarkan keju banyak sekali dari negeri Persia oleh seorang muslim. Dan beliau kebetulan punya satu kios di pasar gitu kan. Dan orang-orang di Irak waktu itu beli toko-toko dan buka kios itu karena ada dia di pasar itu. Kemudian dia pun dijadikan sebagai tolok ukur. Semua pedagang yang masuk ke kota beliau pada saat itu datang ke pasar, pertama sekali tawarkan produknya adalah kepada Muhammad bin Sirin, seorang ulama tabi'in yang masyhur dengan kesolehannya. Maka pada saat Muhammad bin Sirin beli, orang-orang pasar akan beli dari Muhammad bin Sirin walaupun ada keuntungan tambahan. Karena bagi mereka kayak sertifikasi halal gitu ya. Kalau Muhammad bin Sirin beli, maka berarti sudah bagus gitu ya, sudah halal. Maka pada saat itu ada satu pedagang keju datang dan mengatakan, wahai Muhammad bin Sirin, ini keju saya, ini modalnya, modal saya sekian, saya jual kepada Anda sekian, Anda masih bisa jual kepada para pedagang dengan harga sekian, pedagang pun masih bisa jual dengan keuntungan sekian. Karena harga di luar ini harganya seperti ini. Jadi sudah sangat bagus. Tapi pertanyaan pertama Muhammad bin Sirin, pada saat itu, kalau dia beli semua keju itu, satu pasar akan beli dia untung pada detik itu juga. Tapi yang dia tanya pertama bukan masalah keuntungannya. Dia tanya, kejumu ini halal atau tidak? Pertanyaan pertama itu, halal atau tidak? Orang itu bilang, keju Muhammad bin Sirin, susu dicampur garam sedikit, ya, campur air gitu ya, kemudian dikeringkan, jadi keju. Kalau sederhana pembuatannya di masa itu begitu. Apa yang haram? Maka kata Muhammad bin Sirin, keju ini kamu datangkan dari negara non-muslim. Mereka biasanya untuk membuat keju itu tahan lama atau kenyal, itu ditaruh lemak hewan. Dan biasanya lemak hewan mereka itu bisa saja dari bangkai, bisa dari hewan yang diharamkan, kayak babi, kayak anjing, gitu bisa saja.
Kalau kau bisa jamin kejumu ini halal, saya akan beli. Dan kau tanggung jawab depan Allah. Maka orang itu takut. Orang itu mengatakan, saya tidak bisa jamin. Saya belum bisa jamin. Ya. Maka kata Muhammad bin Sirin, kalau begitu saya tidak perlu dengan keuntungan yang kau tawarkan. Udah, ditinggalkanlah. Tidak jadi transaksi. Padahal kalau kita pikir secara bisnis kan, tinggal beli, ya udah. Sangka baik aja, ini halal udah deh. Orangnya keju, susu, air, garam, udah selesai. Tapi subhanallah dia tolak. Karena takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Besoknya ada satu orang datang transaksi. Kalau tidak salah kemarinnya itu kalau dia ambil keju itu dia bisa dapat keuntungan 40.000 dirham atau gitu. Banyak sekali. Mungkin sudah ratusan juta atau miliaran jumlahnya. Kalau kita kurskan sekarang. Tapi yang jelas karena banyak sekali. Hampir satu kota itu bisa terpenuhi kebutuhannya. Maka pada saat itu besoknya ada orang datang ke toko Muhammad bin Sirin lalu ngobrol-ngobrol, tanya-tanya hukum. Dia sempat ambil satu barang, harganya 2 dirham. Murah sekali barang itu. Ya, cuma 2 dirham saja. Setelah orang itu ngobrol konsultasi sambil pegang barang itu, ternyata dia lupa bayar. Dia belum bayar barang itu. Lalu dia mau pergi. Kata Muhammad bin Sirin, sebentar saudaraku. Itu barang yang kamu pegang, belum kamu bayar. Orang itu yakin dia sudah bayar. Dia bilang, saya sudah bayar. Kata Muhammad bin Sirin, demi Allah kau belum bayar. Apa tadi Muhammad bin Sirin bilang kau belum bayar. Orang itu mengatakan demi Allah saya sudah bayar. Kata Muhammad bin Sirin, demi Allah kau belum bayar. Bersumpah mempertahankan 2 dirham. Waktu terdengar suara itu, orang-orang pasar pada datang. Ada apa Muhammad bin Sirin? Dia bilang orang ini mengambil barang belum dibayar. Dan nilainya 2 dirham. Maka saya ingatkan dia supaya dia bayar. Lalu Muhammad bin Sirin balik ke orang itu lalu mengatakan, bayarlah 2 dirham atau kembalikan produk itu. Orang itu malu, dia bayar, dia pergi. Dia bawa uang, barang itu dia bayar 2 dirham. Orang-orang pasar pada tanya, wahai Muhammad bin Sirin, kami bingung dengan Anda. Kemarin Anda menolak 40.000 dirham. Ya. Karena Anda ragu itu syubhat. Gitu kan. Sekarang Anda bersumpah mempertahankan 2 dirham saja. Kenapa ini? Bagaimana ceritanya? Gitu kan? Kemarin keuntungan banyak ditolak, ini produk 2 dirham dipertahankan. Kata dia, iya demi Allah. Karena saya tahu dia belum bayar. Dan dia akan dihisap oleh Allah karena itu. Dan saya tahu dia akan dihisap oleh Allah. Maka saya tidak ingin dia dihisap oleh Allah. Maka saya pertahankan 2 dirham tersebut. Jadi sudah beda. Orang itu kalau punya hubungan baik sama Allah, tertanam iman dalam hatinya, beda sekali. Dia bukan lagi memikirkan diri dia. Bahkan dia memikirkan orang lain. Gitu kan. Bagaimana, kalau kita kembangkan tuh bagaimana hak suami, hak istri, hak anak, hak tetangga, hak kerabat. Ini sudah bukan lagi karena merekanya. Tapi karena ada perintah Allah di situ. Karena ada hisab hari kiamat. Ini saya sebagai suami, udah maksimal gak sih? Nanti Allah tanya gak ini tentang hak istri saya, hak anak saya. Sudah ke situ pikirannya. Seorang istri juga mengatakan, ini saya sudah penuh gak kebutuhan suami saya. Jangan sampai nanti ini jadi musuh saya hari kiamat. Gitu kan? Karena nanti akan semua yang punya hak itu akan bertemu dengan kita di mahkamah Allah. Hari kiamat kan sudah tahu ayatnya. Yauma yafiru mar'u min akhi. Pada hari kiamat orang lari dari saudara kandungnya. Wa ummihi wa abi. Dari ibunya dan ayahnya. Wa sahibatihi wa bani. Dari istri atau pasangan hidupnya dan anak-anaknya. Likulli imri'in yauma idin sya'nun yughni. Pada hari itu semua orang mau menyelamatkan dirinya. Nanti ibu dan bapak hari kiamat takut ketemu sama orang-orang yang kita kenal di dunia. Takutnya nanti dia tuntut. Ya Allah, ini orang pernah tidak kasih hak saya. Walaupun suami maupun istri. Walaupun orang tua walaupun anak. Orang-orang terdekat kita. Oleh karena itu kita harus hati-hati sekali. Nah, orang kalau sudah berpikir tentang hubungan baiknya sama Allah, dia sudah berpikir bagaimana nanti dia mendapatkan maksimal balasan dari Allah dan selamat dari hukuman Allah. Sudah ke situ pikirannya. Ya. Bukan lagi hanya sekedar gak enak sama suami saya atau istri saya, gak enak sama mertua saya. Bukan lagi itu. Ada perintah Allah gak di situ yang merupakan hak mereka. Orang miskin pun Bapak Ibu sekalian yang lewat depan mata kita. Kalau kita tahu kita harus jaga hubungan baik sama Allah. Tidak mungkin kita biarkan mereka berlalu tanpa kita bantu. Mustahil. Orang kalau tahu misalnya. Allah akan tanya. Kamu kan bertemu sama orang miskin itu jalan itu. Kenapa kau gak bantu? Sementara kau punya harta. Terus kita bilang alasan. Saya kira dia masih mampu ya Allah. Baik. Itu orang tidak mampu. Pakaiannya sudah jelas tidak mampu. Orang lagi minta. Tugas semuanya memberikan. Dan saya sudah titipkan kamu harta. Apa yang kita mau jawab? Kan akan dihisap oleh Allah. Maka kepekaan seperti ini hanya muncul kalau memang kita selalu ingin menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Nah, dalam hal ibadah Bapak Ibu sekalian, dahulukan yang sunnah, yang wajib akan terjaga.
Kalau Bapak Ibu sudah terbiasa menjaga amalan-amalan sunnah, sholat sunnah, puasa sunnah, yang wajib semuanya pasti terjaga. Kalau kita sibuk menjaga sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat duha, sholat tahajud, nanti sholat 5 waktu pasti terjaga, otomatis. Orang kalau sudah terbiasa sedekah, zakatnya terjaga. Orang terbiasa puasa sunnah, Senin, Kamis, itu akan terjaga puasa Ramadannya, lagi ringan. Orang terbiasa umroh, hajinya jadi ringan. Nah seperti itu. Ini yang dimaksud dengan menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dilakukan oleh para ulama salaf kita. Bagaimana mereka menjaga hubungan baiknya dengan Allah Subhanahu wa taala walaupun mereka sendirian, walaupun tidak ada yang melihatnya. Mereka tetap menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu selalu Allah menjaganya. Makanya Umar mengatakan, ketahuilah pada saat matamu akan menuju ke satu titik yang diharamkan oleh Allah, sadarilah kalau Allah lebih dahulu melihatmu. Gitu. Dia sudah tahu apa yang kamu akan lakukan. Karena Allah itu ala kulli syai'in qadir. Allah mampu mengerjakan apa saja. Dan Allah mengetahui apa saja. Jadi menjaga hubungan baik sama Allah dan menjaga jangan sampai ada kewajiban ataupun ibadah yang tertinggal atau ada pelanggaran yang kita lakukan. Tadi kalau kewajiban-kewajiban itu akan terjaga kalau kita jaga amal sunnah ya. Pelanggaran juga yang haram akan ibu dan bapak tinggalkan kalau Anda sudah biasa meninggalkan yang makruh. Makan dan minum berdiri makruh. Ditinggalkan. Nanti makan yang haram kita tidak akan kerjakan. Secara otomatis itu. Maka seperti itu kita. Makanya jangan ini kan cuma sunnah. Terus sunnah itu bukan perintah agama. Ini kan cuma makruh. Makruh pun termasuk larangan walaupun tidak sampai dihukum. Tapi kalau akumulasi nanti akan membuat kita jadi terjerumus pada yang haram. Kemudian selanjutnya juga masih di faedah yang kelima ya. Ihfadillaha tajidhu tujahak. Jagalah selalu hubungan baikmu dengan Allah atau agama Allah. Engkau akan temukan Allah selalu ada di hadapanmu. Maksudnya Allah akan selalu hadir bersamamu. Dan memang ini ma'iyatullah. Kebersamaan Allah dengan hamba-hambanya. Kalau kita mau jadikan faedah sendiri bisa kita jadikan faedah adanya ma'iyatullah atau kebersamaan Allah dengan hamba-hambanya. Dalam Al-Quran Allah mengatakan wa huwa ma'akum. Dia akan selalu bersama dengan kalian. Allah tidak akan pernah meninggalkan kita sedikit pun. Mau Bapak Ibu di tempat yang tersembunyi tidak ada orang atau sedang rame-rame Allah tahu semua keadaan kita. Dan ini perlu ditanamkan dalam hati ya. Sehingga Bapak Ibu tahu kalau sedang merasakan ada nikmat, yang berikan nikmat itu Allah, dan Allah mengetahui Anda bersyukur atau tidak. Kalau Anda sedang berbuat maksiat, maka Allah tidak luput darinya. Ya, semua itu Allah tahu, dan Allah sangat mudah untuk menghukum seseorang yang melanggar. Nah ini makna daripada ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah hubungan baikmu dengan Allah, engkau akan temukan Allah ada di hadapanmu. Maksudnya kalau kamu menjaga hubungan baik, pada saat kau butuh dia akan berikan. Dan pada saat kau buat maksiat dia akan mudah sekali untuk menghukummu gitu ya. Ini mungkin kita bisa jadikan faedah keenam ya. Kebersamaan Allah dengan makhluknya. Kemudian poin yang ketujuh. Idza sa'alta fas'alillah. Ini yang digarisbawahi tentang berhubungan masalah doa. Kalau kau berdoa memohon sesuatu hanya minta kepada Allah. Hanya minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau hal-hal yang manusiawi, suami minta tolong pada istrinya siapin makan, istri minta supaya dipenuhi kebutuhannya nafkah, itu normal. Tapi kalau hal-hal yang memang itu di luar akal manusia, ya, termasuk kesembuhan dari penyakit itu bukan sama sekali miliknya dokter, sama sekali. Keliru kalau ada yang datang pasien lalu mengatakan, dok tolong sembuhin saya, dia nggak bisa sembuhin. Resep dokter semuanya semoga lekas sembuh, nggak ada pasti sembuh, gitu kan. Ya, kadang-kadang bahkan kita sudah berobat, obatnya sudah habis dengan dosisnya masih belum sembuh juga. Karena memang dia tidak bisa buat apa-apa, gitu kan. Berapa kali kita kasus dalam hidup kita datangi beberapa orang dokter dengan analisa yang berbeda-beda misalnya. Contoh, jadi kalau minta hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita dianjurkan memohon kepada Allah sebelum kejadian. Misal contoh kita sakit, sebelum ke dokter minta, ya Allah sembuhin saya. Nanti Allah akan jadikan dokter itu konsultasinya cocok, resepnya cocok. Karena doa kita sebelumnya. Gitu kan? Kita baru mau usaha, ya butuh modal, butuh usaha, butuh kesuksesan, minta sama Allah, nanti Allah akan berkahi. Nah seperti itulah ya. Maka kita memohon kepada Allah. Makanya dalam Islam kita dianjurkan berdoa sebelum aktivitas. Berdoa sebelum makan, berdoa sebelum minum, berdoa sebelum tidur, berdoa sebelum pakai pakaian, berdoa sebelum keluar rumah, berdoa sebelum biologis. Ini semua sebelumnya. Supaya kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan melibatkan Allah dalam semua aktivitas kita. Dengan itu Allah akan jaga kita. Nah ini yang dimaksud dengan wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta hanya minta kepada Allah saja.
Itu poin yang keberapa tadi? Yang ketujuh. Yang kedelapan, wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan kalau kau minta pertolongan, hanya minta pertolongan kepada Allah. Di sini yang dimaksudkan adalah di luar daripada kemampuan manusia ya. Kalau hanya minta tadi suami istri minta tolong, teman minta tolong sama temannya ngambilin minum atau apa itu enggak masuk dalam bahasan kita. Tapi di sini isti'anah adalah meminta pertolongan, minta supaya diberikan keturunan, disembuhkan penyakit, diselamatkan dari mara bahaya. Ini haknya Allah Subhanahu wa taala. Mohon kepada Allah, Allah akan mudahkan semua makhluknya datang dan membantu kita. Ya. Dan ini dimaksud dengan isti'anah. Makanya kita bilang dalam surah Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Isti'anah. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Gitu ya. Maka hanya minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin masih ingat kisah yang saya sampaikan juga, seorang yang miskin di masa dulu, dia minta tolong, ya. Dia pendapatannya harian, dia nggak punya income kecuali harian, dan di masa dulu kalau sudah tiba maghrib itu biasanya tutup ya toko-toko untuk cari pekerjaan ya. Kalau sudah menjelang maghrib sudah tutup karena masa dulu orang tidak ada penerangan kayak kita sekarang. Maka dia pulang ke rumah lalu istrinya tanya, ada makanan dan minuman nggak hari ini? Dia bilang tidak ada. Hari ini saya betul-betul tidak dapat pekerjaan. Lalu bagaimana? Kata istrinya, saya sama anak-anak belum makan dan minum. Dia bilang coba saya cari lagi jalan. Dia sudah istirahat sejenak, habis sholat isya, dia keluar lagi, tapi semua sudah gelap. Rumah orang sudah tutup, orang sudah tidur, pasar udah nggak ada, dia mau kemana? Lalu dia lihat ada masjid dekat rumahnya, dia wudhu, dia nyalain satu obor, lalu dia sholat. Sambil dia berdoa sama Allah agar diberikan jalan keluar. Dia, dan antara doanya dia mengatakan, ya Allah engkau tahu aku dan istri anakku belum makan hari ini, maka jangan engkau biarkan kami tidur dalam kondisi lapar. Di antara doa-doa begitu, subhanallah di malam itu terjadi ada satu raja, penguasa di wilayah itu, dia kehilangan, dia mimpi tidur, dia mimpi buruk. Mimpinya kayak lihat neraka, lihat siksaan. Maka dia kaget lalu dia bangun, dia memohon ampun kepada Allah kalau dia punya dosa. Lalu dia ambil beberapa kantong uang dia, diniatkan sedekah. Lalu dia bilang, ya Allah, saya ingin bersedekah untuk menyelamatkan diriku dari api neraka. Dan aku mohon ya Allah, mudahkanlah menemukan hambamu yang tepat untuk menerima harta ini. Lalu dia pakai baju biasa, dia buka baju kebesarannya, tidak ada pengawal yang mendampingi, dia naik kuda. Dan subhanallah kudanya itu jalan menuju ke masjid tadi. Lalu dia masuk ke dalam masjid, dia lihat ada obor, terus dia mendekat ada orang lagi sholat dan dia dengarkan doanya orang miskin tadi itu. Selepas salam, dia pun akhirnya berkata pada orang miskin tersebut, saya sudah dengar doamu tadi, ya, dan saya raja yang berkuasa di wilayah ini. Maka Allah yang menggerakkan saya untuk menemuimu dan saya memang niat ini sedekah di jalan Allah, terimalah ini dan saya akan berikan kamu kalau masa kita sekarang akses ya, kamu bisa datang ke istana kapan saja, bisa minta apa saja ya, maka datanglah kepada saya. Orang miskin itu karena punya iman yang sangat kuat dia mengatakan, wahai Tuhan, kalau seandainya satu waktu saya punya hajat, saya terima sedekah ini, tapi satu waktu kalau saya punya hajat lagi, saya tidak akan datang kepada Anda, tapi saya akan datang kepada Allah yang menggerakkan Anda untuk datang kepada saya. Jadi memang seperti itu orang kalau sudah punya hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan kisah yang lain. Ada kisah yang sedikit unik berhubungan dengan masalah ini. Diceritakan bahwasanya di Mekah dulu ada satu orang miskin, sudah sangat tua. Umurnya sudah sekitar 70-80 tahun. Ya. Orang ini, nanti tolong diingatkan saya, kita sudah sampai di poin wa idasta'anta fasta'in billah. Kalau minta tolong hanya minta tolong kepada Allah. Maka orang ini, dia dalam kondisi susah sekali. Rumahnya itu gubuk-gubuk. Dan dia hanya punya di rumahnya satu baju yang layak dipakai sholat. Dan di rumah dia sendiri laki-laki sudah sangat tua, 75-80 tahun umurnya. Di rumahnya itu ada ibunya dia yang masih hidup, sudah lebih tua dari dia, ada istrinya, dan ada 4 orang anak perempuannya. Kalau tidak salah. Dan ada 2 lagi saudarinya. Jadi ada 6 atau 7 perempuan yang di bawah naungan dia gitu. Dan kalau mau sholat, dia sholat dulu, bajunya dibuka, dipakai sama ibunya, dipakai, habis itu pindah di kape istri, karena nggak ada baju yang layak pakai sholat, karena susahnya gitu ya. Rumah mereka atapnya itu cuma pelapa kurma, susah sekali. Satu waktu dia lagi duduk di sebuah tempat di bawah pohon, waktu dia keluar mau cari rezeki buat keluarganya. Sementara dia duduk, dia korek-korek tanah.
kemudian tiba-tiba pakai kayu, tiba-tiba kayu itu kesentuh satu tas berwarna hitam. Kalau kita mungkin macam tas ya, dia ke kantong warna hitam. Tapi kelihatan kayak eksklusif, bagus banget gitu. Maka dia pun mengambilnya, waktu dia buka ternyata di dalamnya ada emas banyak. Ya, dia temukan, begitu kisah nyatanya. Dia temukan emas. Maka dia kaget melihat. Dan jumlahnya sangat banyak. Maka dia pun mengambilnya, karena dia lihat tidak ada orang sekitarnya. Dia serba salah sekarang. Dia biarkan nanti orang ambil. Dia tidak ambil. Sekarang ini sudah ditemukan. Maka dia ambil. Cuman ada namanya dalam Islam hukum luqatah. Pernah dengar luqatah enggak? Luqatah itu barang yang Bapak Ibu temukan tapi Bapak Ibu tidak tahu siapa pemiliknya. Misalnya kita lagi jalan ada handphone, ada uang jatuh. Itu namanya luqatah. Hukumnya Ibu dan Bapak biarkan saja. Jangan disentuh. Gak usah jadi pahlawan kesiangan dia. Kecuali di tempat kita, kayak misalnya di majelis ini, ya kemudian pemilik rumah menemukan, nah itu lain. Atau kita di toko ada memang lost on phone kita taruh, oke. Tapi kalau enggak, di pinggir jalan enggak usah. Karena bisa saja 5 menit kemudian orangnya datang. Kita enggak perlu. Atau kalau Anda mau selamatkan, maka syaratnya Anda harus iklankan setahun. Setelah setahun tidak ada orang yang mengaku, baru boleh Anda pakai. Jadi nggak boleh langsung main ambil. Kalau enggak dihitung mencuri. Itu namanya hukum luqatah. Maka sekarang emas ini sudah terlanjur dipegang oleh orang ini. Dia kalau pegang berarti sudah dia harus bertanggung jawab. Sekarang dia harus iklanin 1 tahun. Baru bisa dia pakai. Kalau enggak boleh. Subhanallah. Dia serba salah nih. Emas ini terlalu banyak. Dia pulang ke rumahnya. Dibungkus sama dia. Ditaruh di satu tempat. Tapi rumahnya kecil. Gitu kan. Maka istrinya pun mengatakan, ada apa? Kalau saya ingat saya Abu Lubaba atau namanya, saya lupa nama orang ini, tapi kisah ini masyhur sekali. Lalu kata istrinya ada apa? Dia bilang tidak ada apa-apa. Nggak mungkin dia bilang. Gerakan kamu ini ada yang mencurigakan. Lalu kemudian dia cerita, saya temukan begini-begini. Tapi dia tadinya tidak mau cerita sama istrinya, takut istrinya miskin dalam susah begini, terus lihat emas, terus langsung tertarik mau minta gitu ya. Maka dia bilang, tapi ini adalah penemuan, tidak bisa. Hukum syar'inya, padahal miskin sekali hidupnya ya. Tadi saya sudah bilang baju untuk sholat aja cuma satu diganti untuk mereka semua satu rumah, gitu kan nggak ada baju. Tapi bagaimana kedekatan orang sama Allah itu beda. Kalau sudah iman yang berbicara sudah berbeda. Maka dia pun akhirnya mengatakan, istrinya bilang, kalau begitu sekarang kita dalam kondisi miskin sekali. Kenapa kau tidak ambil satu aja? 1 koin dinar emas itu jual buat kebutuhan kita. Kita sudah halal sekarang. Karena tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada pakaian. Sisanya kembalikan kalau orangnya ada. Dia bilang tidak demi Allah. Kalau kau berani sentuh kau saya ceraikan. Jangan sentuh ini, gak boleh. Ini bukan punya kita. Walaupun kita miskin. Sudah sabar. Bertahun-tahun kita sabar. Sekarang ini ada ujian. Datang emas bukan punya kita. Ini ujian. Jangan sentuh. Saya taruh di sini jangan disentuh. Dia keluar pergi sholat di Masjid Haram. Ini di Mekah kejadiannya. Dia pergi ke Masjid Haram, habis sholat, ada orang yang naik ke atas sebuah batu, teriak-teriak, wahai penduduk Mekah, wahai muslimin, ada enggak yang menemukan kantong saya, disebutkan ciri-cirinya. Berisikan emas sekian jumlahnya. Kalau ada tolong kembalikan kepada saya, semoga Allah memberikan dia kebaikan dunia akhirat. Bapak ini yang terima ini, dengar, wah ini orangnya nih, karena tasnya sama cirinya, jumlah emasnya juga disebutin sama. Dan waktu itu karena jujurnya orang, nggak ada juga orang yang mengaku-ngaku atau apa gitu. Misalnya ada orang mengatakan, oh saya temukan atau apa. Nggak ada juga orang yang mengaku. Jadi orang diam aja semuanya. Terus orang tua ini mengatakan, wahai anak muda. Karena anak muda ini kebetulan datang dari Khurasan, dari Irak, yang Iran gitu ya. Datang, terus dikatakan, wahai anak muda. Kalau seandainya ada orang yang menemukan kantongmu, apa yang kau balas dia? Dia tidak bilang saya temukan. Apa yang kau balas? Kata anak muda itu diam sejenak. Dia bilang, Allah yang balas dia. Dia kembalikan utuh pada kami. Lalu kemudian dia bilang, kau tidak akan berikan apa-apa balasan? Dia bilang tidak. Saya berharap dia kembalikan semua, Allah yang balas. Nanti kita tahu apa sebabnya ya. Maka dia pulang ke rumahnya. Dia bilang, panggil istrinya, wahai istriku, pemilik emas sudah saya temukan. Dan dia iklanin, lalu saya tanya, kau apa yang kau berikan pada penemunya? Dia bilang dia tidak mau, dia cuma suruh Allah yang kasih. Allah yang balas gitu kan. Jadi bagaimana? Ya sudah, kita harus kembalikan, ini hak orang gitu. Tapi sudah malam,
Dia tunggu besok gitu kan. Padahal dia tidak tahu orangnya tinggal di mana. Besok orang yang sama iklanin lagi di tempat yang sama. Ada batu sedikit tinggi dekat Masjid Haram. Dia teriak, wahai penduduk Mekah, ada yang temukan gak kantong saya berwarna ini, emas gini-gini. Sama, orang tua ini sama datang lagi mengatakan, hai anak muda, apa kau tidak berikan balasan gitu kan, pada orang ini? Dia bilang, tidak wahai paman, biar Allah yang membalasnya. Maka dia bilang, 1 dirham, 1 dinar saja. Dari semua emas itu 1 koin saja. Dia bilang, saya tidak akan berikan. Jadi dia kembalikan utuh karena Allah. Nah Allah akan balas. Atau ya sudah, urusan dia tanggung jawab depan Allah. Udah. Dia pulang lagi ke rumahnya. Dia sampaikan lagi pada istrinya. Seperti ini kejadiannya. Dan tidak ada solusi lain. Dia segera bilang kita harus kembalikan. Tapi kita kembalikan jangan di depan umum. Ya udah. Dia kembali, dia bilang sama anak muda tersebut, wahai anak muda ikutlah sama saya. Ikut. Nah waktu itu ada satu ulama yang akhirnya waktu itu dia masih muda, dia ceritakan tentang kisah ini. Dia bilang, saya ikutin itu. Karena saya tahu ini ceritanya, saya ikutin dari awal. Lalu saya ikutin lorong demi lorong, masuklah ke rumah orang tua ini, bapak ini. Waktu masuk dia rumahnya gubuk-gubuk dari pelapa-pelapa kurma saja, bolong-bolong kelihatan gitu kan, susah sekali, nggak ada tanah, padang pasir, nggak ada lapis, nggak ada karpet, nggak ada apa-apa semua, kosong sekali kotak. Masuklah ke situ, kemudian dia pun mengeluarkan kantong uang tadi dinar emas itu lalu dikembalikan, ambillah. Yang uniknya dikatakan anak muda yang terima itu dibuka sama dia dihitung, oh masih utuh. Dia bilang jazakallahu khairan, lalu dia pergi. Ini kejadian nyata. Dia pergi. Setelah dia pergi, semua perempuan-perempuan ada di rumah situ tuh tahu kisah ini, maka mereka menundukkan kepalanya. Orang tua ini juga mengatakan, subhanallah, orang ini betul-betul pelit. Ya, 1 dinar pun tidak mau kasih gitu ya. Lalu kemudian kata yang membawa cerita ini, dia bilang saya pun menundukkan kepala tidak tahu harus bilang apa. Udah, setelah itu saya keluar, pas mau keluar dari rumah, gitu kan. Kemudian tiba-tiba orang yang tadi pergi, anak muda itu, dia kembali lagi. Kembali lagi. Dia ucapin salam lalu disambut sama pemilik rumah. Mau apa lagi gitu setelah salam itu. Dia bilang, anak muda itu bilang, saya mau sampaikan sesuatu. Dia bilang iya. Dia bilang saya ini datang dari Khurasan, dari daerah Irak gitu ya. Ayah saya meninggal. Dan dia meninggalkan harta yang banyak. Harta yang banyak ini dibagi menjadi 2 atau 3 gitu ya. Dibagi. Sebagian dijadikan warisan, sebagian harus saya sedekahkan sebagai amanah kepada 1 orang. Nggak boleh kepada semua orang, 1 orang saja. Saya disuruh cari. Saya selama ini keliling cari, belum temukan orang yang 1 orang. Tapi saya temukan Anda dengan kejujuran dan kemiskinan Anda, maka ambillah tas ini, lalu dia pergi. Maka kata yang menukil kisah ini, dia bilang waktu itu kaget karena dilempar tas itu lalu orang itu pergi lari dia. Kemudian orang tua ini sama saya, dia bilang penukil kisah ini mengejar dia. Tidak ditemukan orang itu, sudah tidak ada. Maka kemudian kami pun kembali ke rumah itu, saya dipanggil juga. Lalu mulailah si orang tua ini membagi, dia buka. Dia lempar 1 koin ke istrinya, ke orang tuanya, ke anaknya. Dia juga 1, dikasih juga orang yang menukil kisah ini. Dia saya juga dikasih. Terus dikasih sampai semua dapat 10 atau berapa gitu ya. Udah selesai semuanya. Maka sudah. Dia bilang saya, yang penukil kisah ini bilang saya pun pergi waktu itu. Sekian tahun kemudian saya balik, ternyata saya cari tahu mana bapak itu sudah meninggal dunia. Dan ternyata anaknya semua sudah hidup bahagia. Nikah sama orang-orang kaya dan terusnya gitu ya. Tapi dari kesimpulan kisah ini adalah bagaimana luar biasanya orang kalau jaga hubungan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang ada ujian yang sangat berat. Tapi kalau makin berat berarti bapak ibu harus tahu sudah diambang finalnya. Sabar dikit. Kadang-kadang kita tidak sabar tinggal sehari, tinggal beberapa saat. Ini orang sabar sampai detik terakhir. Kurang apa lagi kalau kondisinya begitu kan. Tapi akhirnya Allah kembalikan orang tersebut dan memberikan kepada dia semua. Itu ujiannya begitu. Maka hanya mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita masukkan tadi di sini. Kemudian sebagai penutup di sini ada 2 faedah yang tersisa ya. Berarti yang ke-8 dulu ya. Yang ke-8 wa idasta'anta ya. Berarti yang ke-9. Di potongan wa'lam anna ummata law ijtama'a 'ala yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bi syai'in illa
Qad kataballahu 'alaka walau ijtama'u an yadurruka bi syai'in lam yadurruka bi syai'in illa qad kataballahu 'alaik. Ketahuilah kalau satu umat, maksudnya komunitas, mau memberikan padamu manfaat, misalnya ada satu keluarga, satu suku, satu komunitas mau memberikan kepada kita sesuatu, tidak akan sampai kepada kita kecuali yang sudah Allah takdirkan. Dan ketahuilah ini konsep dasar iman kepada takdir Allah ya. Dan kalau satu kaum, ada satu komunitas besar, sangat menakutkan, serem, punya kedudukan, punya kekayaan, mau menyusahkanmu, tidak akan pernah bisa mereka menyusahkanmu kecuali yang sudah Allah catatkan bagimu. Berarti memang apa yang terjadi pada diri kita, kalau kita dapat nikmat dari Allah, kalau kita dapat ujian dari Allah. Tidak usah lagi Bapak Ibu sekalian, misalnya kalau ada orang yang kasih nih sesuatu, yang pertama kita bilang alhamdulillah, baru kita terima kasih dengan dia, oke. Tapi jangan kita berlebihan memuji dia, lupa Allah subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan manusia itu yang paling berjasa dalam hidup kita. Padahal sebenarnya Allah yang menggerakkan dia untuk memberikan kepada kita kan gitu. Begitu juga sama mudarat ya. Tidak akan mungkin bisa menimpa kita kecuali yang sudah Allah takdirkan. Jadi walaupun satu kota Jakarta ingin menyusahkan kita, kalau kita memang dijaga oleh Allah tidak akan pernah menimpa kita. Mustahil ya. Tidak akan mungkin. Jadi memang ini konsep dasar dalam masalah kita. Ini poin yang ke-9, faedah ke-9 tentang masalah bagaimana kita yakin keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah lah yang mengatur semuanya. Kalau Bapak Ibu pernah dengar kisah sahabat-sahabat dan sahabiat Nabi, waktu di fase Mekah mereka disiksa oleh orang-orang Quraisy. Sambil disiksa, dipukul, digebukin, diikat di padang pasir gitu ya. Waktu orang-orang Quraisy mau berhenti menyiksa mereka di hari itu sambil mereka mengatakan begini, orang-orang Quraisy yang bilang ya, kami berhenti menyiksa kalian bukan karena kami kasihan, tapi karena jenuh aja, besok kami akan kembali. Apa perkataan orang-orang muslim yang sudah berdarah-darah, yang di bawah terik matahari? Sesungguhnya Allah lah yang membuat kalian mencoba kami begini. Allah yang gerakkan untuk menguji iman kami. Maka kami akan terus bersabar. Nah ini level imannya luar biasa gitu ya. Jadi kalau ada yang gosipin kita, ada yang fitnah, maka kita harus tahu Allah sedang uji kita dengan itu. Lolos gak? Tidak usah berkeluh kesah. Kembali kepada Allah SWT. Introspeksi diri dan minta kepada Allah, Allah yang berikan jalan keluarnya. Karena kalau sudah Allah yang Bapak Ibu munajat, kembali kepadanya, maka Allah akan bisa menyelesaikan semua urusan. Kan begitu. Ini poin yang paling penting dalam masalah akidah itu. Yang terakhir yang ke-10 adalah rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Artinya pena yang dicatat untuk mencatat takdir sudah diangkat. Sudah diangkat dan lembaran-lembaran takdir sudah kering. Ya. Artinya mungkin Bapak Ibu pernah dengar hadis Bukhari ya, yang awal Allah ciptakan adalah pena ya. Kemudian Allah suruh catat semua. Jadi sebelum alam semesta ini, langit dan bumi, sebelum kita ada, sebelum hewan-hewan tumbuh, semua ada semua. Yang pertama Allah ciptakan itu pena. Lalu Allah suruh catat semuanya. Semua tercatat. Termasuk kita ketemu hari ini itu Allah sudah catat. Bapak Ibu pilih baju apa hari ini? Ya, semua dicatat. Semuanya. Ya. Ya. Jadi tinggal memahaminya. Ada hal-hal yang sifatnya Allah takdirkan pada kita, kita nggak ada pilihan. Seperti kita lahir dari rahim ibu siapa, kita nggak bisa milih. Siapa orang tua kita ya, ibu dan ayah. Kita lahir di wilayah mana? Jenis kelamin kita apa? Gitu ya. Umur kita berapa? Itu nggak bisa kita pilih. Termasuk bentuk-bentuk fisik kita nggak bisa kita pilih. Alis, mata, ini sudah begini Allah kasih, nggak bisa kita pilih. Fungsi-fungsi anggota tubuh, mata melihat, telinga mendengar, nggak bisa kita alih fungsikan. Ya, itu sudah Allah takdirkan. Ada yang lain berhubungan dengan namanya af'al ibad, perbuatan hamba-hamba. Ini Allah berikan kepada kita keleluasaan. Kayak misalnya Bapak Ibu hari ini pilih baju masing-masing ini, kan pilihan kita kan. Masuk dalamnya adalah menikah, masuk dalamnya adalah memilih jurusan pendidikan, ya, memilih tempat tinggal, memilih tempat pekerjaan. Ini pilihan kita semuanya. Tetapi apa yang Bapak Ibu pilih, itu Allah sudah tahu. Contoh misalnya Bapak Ibu hari ini mau pilih baju ini dan mau hadir pengajian ini. Sebenarnya mungkin 6 bulan yang lalu kita tidak tahu ini. Atau bulan lalu kita tidak tahu. Atau mungkin bahkan kemarin pun kita belum tahu kalau hari ini kita mau pakai baju ini misalnya. Tapi Allah sudah tahu ternyata di Lauh Mahfuz besoknya hari ini kita akan pilih baju itu, kita akan hadir di sini dan itu. Karena ini keluasan ilmu Allah. Allah mengatakan waqad ahata bikulli syai'in ilma. Allah meliputi sesuatu dengan ilmunya gitu ya. Jadi Allah sudah tahu kita akan pilih makanan apa, minuman apa, dan Allah catatkan sebagai takdir kita. Yaitu murni pilihan kita.
Masuk dalamnya masalah menikah ya. Karena ada juga orang yang kadang-kadang menyalahkan pernikahan gitu ya. Kenapa nggak nikah? Oh jodoh saya belum datang. Terlalu banyak orang yang dia tolak. Yang tinggi datang, yang pendek datang, yang gemuk datang, semua tidak cocok, gitu kan? Maunya begini, maunya begitu. Ya, jadi memang dia sendiri. Atau kita pilih menikah sama si fulan, itu pilihan kita bukan? Pilihan kita. Misalnya kita mau nikah sama A, B, C. Sekarang kita pilih si A, kan pilihan kita. Maka Allah sudah tahu kita akan pilih dia, Allah catat sebagai takdir kita. Jadi harus difahami baik-baik ini ya. Karena kadang-kadang ada orang mungkin dia menikah salah, lalu dia mengatakan, oh Allah takdirkan saya salah ini sama orang. Enggak, dia yang pilih kok. Dia masih bisa pilih orang lain. Sebagaimana juga makanan, kita masih bisa pilih makanan yang bagus atau makanan yang rusak misalnya. Nah itu pikiran kita semuanya. Maka ini harus difahami baik-baik ya. Allahu a'lam. Baik, kalau ada benar dari Allah, silakan diambil dan diamalkan. Kalau ada salah dari saya, maka saya mau beristighfar kepada Allah dan mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.